Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan tentang unggah LK2.1 eksplorasi alternatif solusi milik saya. Nah, di sini sudah bertanda hijau karena tagihan ini sudah saya unggah atau sudah saya upload. Kemudian waktu itu saya menguploadnya ada 2 file. Yang pertama itu LK2.1 eksplorasi alternatif solusi dan yang keduanya adalah instrumen wawancara dan dokumentasi hasil wawancara. Nah, untuk instrumen wawancara dan dokumentasi hasil wawancara ini tidak wajib Bapak Ibu diupload. Yang wajib diupload itu adalah LK2.1 eksplorasi alternatif solusi. Sedangkan instrumen wawancara dan dokumentasi hasil wawancara ini tergantung dosennya, dan biasanya dosen tidak mewajibkan untuk menguploadnya. Jadi terserah Bapak Ibu jika ingin mengupload ya silakan, tetapi tidak jadi masalah ya. Yang terpenting adalah LK2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusinya Bapak Ibu upload. Kemudian untuk nilainya di sini saya mendapat 5 poin karena mengerjakan dengan menguraikan lebih dari 4 eksplorasi alternatif solusi, dan nilai yang saya peroleh dari dosen adalah 100 nilai sempurna dari dosen yang memeriksa tugas saya ini. Oke, ikuti penjelasan saya agar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan nilai sempurna dari Bapak Ibu dosen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen video saya dan bagikan. Nah, ini adalah LK2.1 eksplorasi alternatif solusi yang saya upload dan saya mendapat nilai 100 dari dosen pemeriksa. Nah, untuk ini teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit tentang LK 2.1 eksplorasi alternatif solusinya sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapat nilai sempurna dari dosen. Untuk LK2.1 ini ada 4 kolom. Yang pertama, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua, akar penyebab masalah, dan yang ketiga, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian yang keempat adalah analisis alternatif solusi. Untuk masalah terpilih yang akan saya selesaikan di LK1.3 itu ada 2 masalah terpilihnya. Untuk 2 masalah terpilih ini kita akan menganalisis alternatif solusinya sehingga bisa kita gunakan untuk aksi 1 dan aksi 2 atau pada saat PPL nanti. Yaitu masalah pertama tentang metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa untuk masalahnya ini Bapak Ibu bisa langsung menambahkan materi pokok yang akan Bapak Ibu selesaikan di PPL nanti, atau tidak, itu pun terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya belum ada gambaran PPL nanti mau mengangkat materi yang mana, tidak perlu dulu menambahkan materinya. Tapi untuk saya sendiri waktu itu karena saya memang dari awal sudah ada gambaran dan memang masalah-masalah ini yang saya temukan di sekolah, jadi untuk aksi 1 dan aksi 2 memang materinya adalah sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Jadi sudah langsung saya tambahkan materinya untuk masalah terpilih ini. Kemudian kita bahas untuk akar penyebab masalah. Materi yang disajikan pada kegiatan belajar mengajar, sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit masih memakai cara belajar yang lebih didominasi guru. Jadi untuk akar masalah terpilih ini terserah Bapak Ibu ingin mengambil masalah yang mana. Yang penting ada 2 masalah terpilih yang harus kita ambil dan kita selesaikan. Kemudian untuk eksplorasi alternatif solusi di sini, hasil kajian literaturnya berdasarkan jurnal ilmiah dan hasil wawancara juga. Untuk jurnal ilmiah ini, Bapak Ibu boleh mengambil lagi jurnal-jurnal yang ada di LK 1.2 eksplorasi masalah yang ada di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut. Jadi ini juga jurnal-jurnal ini saya ambil lagi dari LK 1.2 yang saya upload kali lalu. Nah, di situ jurnal yang Bapak Ibu tambahkan di LK 1.2 kalau misalnya tidak mencapai 5 jurnal, Bapak Ibu boleh mencari lagi jurnal-jurnal kajian literaturnya, boleh Bapak Ibu tambahkan jurnal-jurnal lain atau jurnal-jurnal baru di LK 2.1 ini. Untuk saya waktu itu saya tinggal mengcopy lagi
jurnal ilmiah yang ada di LK 1.2 untuk ditambahkan di eksplorasi alternatif solusi di LK 2.1 ini. Nah, kita mulai untuk jurnal ilmiah yang pertama. Jadi untuk Kurnia dan kawan-kawan di tahun 2022 ini mengatakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang sesuai oleh guru dapat menciptakan suatu proses belajar mengajar yang efektif, serta peserta didik dapat berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Kedua, model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, supaya pembelajaran itu bisa dipahami, diterima, dan diaplikasikan dengan benar pada peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, penggunaan model pembelajaran yang berbasis masalah dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Kemudian untuk jurnal yang kedua dari Aplu Lembang di tahun 2021, dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning atau penemuan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sifat keperiodikan unsur, penerapan model pembelajaran yang dapat membangkitkan keaktifan berpikir dan kerja peserta didik, yaitu model discovery learning. Kemudian dari jurnal ketiga, Bu Lotio dan kawan-kawan di tahun 2020 mengatakan bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, siswa mandiri hingga dapat memperoleh peningkatan dalam hasil belajar. Kemudian jurnal keempat untuk masalah yang pertama ini adalah dari Wareh dan kawan-kawan di tahun 2022 mengatakan bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari topik tertentu secara mendalam dan siswa mampu memecahkan masalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam proses pembelajaran serta dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, project-based learning dapat meningkatkan motivasi, kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, keterampilan mengelola sumber. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, keterampilan berpikir kreatif, dan prestasi siswa. Kemudian dari jurnal yang kelima, dari Widianti dan Herlina di tahun 2022, ini adalah dosen saya nih, dosen Ibu Herlina. Dari Universitas Negeri Medan, dikatakan bahwa pada pembelajaran menggunakan model problem-based learning, siswa lebih aktif menyesuaikan permasalahan yang dituangkan dalam LKPD bersama teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, pembelajaran menggunakan model inquiry terbimbing. Ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning melibatkan siswa dalam pemecahan masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah, sehingga siswa memiliki rasa keingintahuan lebih besar, yang mana semakin besar rasa keingintahuan siswa terhadap suatu permasalahan akan membuat siswa menjadi lebih aktif, yang pada akhirnya diperoleh hasil-hasil belajar siswa yang baik. Nah, untuk masalah pertama ini saya mengambil 5 jurnal. Jadi Bapak Ibu semakin banyak kajian literatur dari jurnal semakin bagus untuk kita temukan alternatif solusi dari masalah yang kita angkat atau masalah terpilihnya tersebut. Jadi Bapak Ibu juga untuk hasil wawancaranya Bapak Ibu juga bisa mewawancari pakar atau ketua MGMP mata pelajaran Bapak Ibu semua, bisa mewawancari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga rekan sejawat, atau bisa teman-teman guru yang mengajarnya basic yang sama di sekolah lain, boleh juga Bapak Ibu wawancara. Jadi semakin banyak narasumber, semakin banyak juga ide atau analisis untuk alternatif solusi yang akan kita pilih dari masalah tersebut. Jadi semakin banyak alternatif solusinya, maka semakin mudah untuk kita menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita selesaikan tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian hasil wawancara ini waktu itu saya mewawancaranya lewat WhatsApp karena penumpukan tugas ya, sehingga tidak bisa memungkinkan saya langsung mencari ketua MGMP kimia saya. Jadi kita atau Bapak Ibu sekalian juga tidak harus langsung menemui narasumbernya untuk mewawancarai secara langsung, tetapi bisa diwawancara lewat Facebook misalnya, atau bisa lewat WhatsApp. Yang terpenting jangan hanya satu saja narasumber, sehingga bisa memudahkan kita menemukan alternatif solusi dari permasalahan
yang akan kita selesaikan. Oke? Nah, di sini dari kajian literatur hasil wawancara dan jurnal ilmiah yang saya tambahkan di eksplorasi alternatif solusi ini, saya menganalisis alternatif solusinya dari jurnal yang pertama. Jadi sebaiknya setiap jurnal itu kita temukan ada kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu, sehingga memudahkan kita untuk meminimalisir semua kekurangan-kekurangan yang kita temukan dalam setiap jurnal-jurnal ilmiah itu, sehingga bisa dijadikan alternatif solusi ke depannya untuk aksi 1 dan aksi 2. Jadi di sini untuk jurnal yang pertama, penerapan model pembelajaran berbasis masalah, ada kelebihannya yaitu penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Dan kedua, peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga kekurangannya ada di sini. Kemudian untuk jurnal yang kedua juga ada kelebihan dan kekurangan, dan jurnal ketiga juga ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula jurnal keempat dan kelima ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa harus kita cari tahu kelebihan dari masing-masing jurnal atau alternatif solusi ini, sehingga memudahkan kita untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan dari alternatif solusi yang akan kita gunakan pada nanti PPL atau di aksi 1 dan aksi 2 yang akan kita lanjutkan nanti ya Bapak Ibu. Kemudian dari semua kajian literatur, dari baik kelebihan dan kekurangan ini, dari materi terpilih, sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit di sini, karena memang sudah saya sampaikan bahwa pada saat PPL nanti saya akan mengambil materi ini. Nah, model pembelajaran terpilih dari eksplorasi alternatif solusi yang sudah saya tambahkan di situ, saya memilih 2 model pembelajaran terpilih, yaitu Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning. Ini adalah untuk masalah pertama yang akan saya selesaikan di mata pelajaran kimia, materi pokok, sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja dengan materi yang akan nanti diangkat di aksi nanti. Jadi dari eksplorasi alternatif solusi, silakan Bapak Ibu memilih model-model pembelajaran yang mana yang akan cocok di materi yang akan Bapak Ibu ajarkan nanti, atau Bapak Ibu akan selesaikan nanti di aksi 1 dan aksi 2, oke? Kemudian kita lanjut ke masalah kedua milik saya, punya saya, masalah terpilih yang akan saya selesaikan yang kedua ini adalah tentang media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi, sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi akar penyebab masalahnya karena pemanfaatan TIK dalam pembelajaran belum optimal di sekolah saya. Jadi untuk masalah terpilih ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, oke? Kemudian untuk eksplorasi alternatif solusi untuk masalah yang kedua ini hasil kajian literatur juga dari jurnal ilmiah dan juga dari hasil wawancara. Nah, jurnal ilmiah ini juga saya ingin menyampaikan bahwa semakin banyak jurnal atau kajian literaturnya semakin bagus. Yang terpenting di sini harus yang 5 tahun terakhir itu di LPTK saya. Jadi Bapak Ibu juga menyesuaikan dari permintaan dosen-dosen di LPTK Bapak Ibu. Kalau misalnya diminta 5 tahun terakhir, ya harus disesuaikan dengan 5 tahun terakhir sesuai keinginan Bapak Ibu dosen. Oke? Nah, di sini jurnal pertama, jurnal kedua yang saya ambil, ketiga, keempat, dan kelima itu sesuai dengan masalah yang saya ingin selesaikan. Sama juga dengan Bapak Ibu, jadi semua kajian literatur atau jurnal itu harus merujuk pada masalah-masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan, jangan melenceng jauh. Misalnya Bapak Ibu mengajarnya mata pelajaran matematika atau sudah disampaikan materi pokoknya ini, tetapi jurnal ilmiahnya malah tentang materi PGSD atau materi pokok yang ada di kimia, tidak boleh. Jadi harus teliti untuk menambahkan jurnal ilmiah ini. Oke? Kemudian untuk analisis alternatif solusinya juga di sini
ada kelebihan dan kekurangan. Sudah saya sampaikan bahwa harus ada kelebihan dan kekurangan sehingga kita bisa meminimalisir segala macam kekurangan-kekurangan dari metode-metode atau media-media pembelajaran dan juga tadi model-model pembelajaran yang akan kita gunakan nanti. Nah, berdasarkan analisis alternatif solusi yang saya tambahkan di LK 2.1 milik saya itu ada media-media pembelajaran terpilih yang nanti akan saya gunakan di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 atau pada saat PPL nanti, yaitu medianya saya akan menggunakan LCD proyektor, LKPD, laptop, video pembelajaran, PowerPoint pada saat PPL nanti. Jadi Bapak Ibu silakan mengerjakan LK 2.1 atau eksplorasi alternatif solusi sesuaikan dengan masalah yang Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu, oke? Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang LK 2.1 ini bisa silakan komen di kolom komentar di video saya ini, oke? Kemudian untuk LK 2.1 saya ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di kolom deskripsi video ini, oke? Tetap semangat mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga saya semakin bersemangat untuk membagikan tugas-tugas saya di LMS, oke? Semangat!